Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pauline Eva. Saya dari kelas manajemen modular PGB. Di sini saya akan membuat video refleksi yang bertema pentingnya memahami faktor organisasi dan lingkungan serta langkah antisipasi menghadapi perubahan lingkungan di masa depan. Halo semua, dalam video refleksi ini saya akan membahas tentang betapa pentingnya memahami faktor organisasi dan lingkungannya, serta langkah-langkah antisipasi yang perlu dilakukan untuk menghadapi perubahan lingkungan di masa depan. Sebagai contoh, kita akan menggunakan perusahaan skincare, sebuah industri yang saat ini sangat berkembang pesat di Indonesia maupun di dunia. Pertama, hubungan organisasi dan lingkungan. Setiap organisasi, termasuk perusahaan skincare, tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu berada dalam sebuah lingkungan. Lingkungan ini bisa menjadi pendukung atau justru penghambat. Contohnya, ketika tren pewarnaan kulit alami semakin diminati masyarakat, itu menjadi peluang besar bagi perusahaan skincare untuk menonjolkan produk berbahan organik. Namun, jika muncul aturan baru dari pemerintah mengenai standar keamanan kosmetik, itu bisa menjadi tantangan yang harus segera diantisipasi. Yang kedua, faktor lingkungan internal. Lingkungan internal adalah faktor yang ada di dalam organisasi seperti pemilik perusahaan yang menyediakan modal, manajemen yang mengatur strategi, karyawan yang menjalankan operasional sehari-hari, dan juga sarana fisik, misalnya pabrik produksi, laboratorium, hingga sistem distribusi. Bagi perusahaan skincare, kualitas SDM atau sumber daya manusia di bidang riset dan inovasi sangat penting. Mereka harus mampu menghasilkan produk yang bukan hanya menarik secara visual, tapi juga aman, berkualitas, dan sesuai kebutuhan konsumen. Yang kedua, faktor lingkungan internal. Lingkungan internal dalam faktor yang ada di dalam organisasi seperti pemilik perusahaan yang menyediakan modal, manajemen yang mengatur strategi, karyawan yang menjalankan operasional sehari-hari, dan juga sarana fisik, misalnya pabrik produksi, laboratorium, hingga distribusi. Bagi perusahaan skincare, kualitas SDM atau sumber daya manusia di bidang riset dan inovasi sangat penting. Mereka harus mampu menghasilkan produk yang bukan hanya menarik visual, tapi juga aman, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, faktor lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal terbagi menjadi dua, mikro dan makro. Lingkungan eksternal mikro mencakup pelanggan, pesaing, termasuk bahan baku, pemerintah, regulator, hingga mitra strategis. Misalnya, pelanggan skincare yang semakin sadar akan isu cruelty-free menuntut perusahaan untuk tidak melakukan uji coba pada hewan. Lingkungan eksternal makro mencakup faktor ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan hukum. Contohnya, perkembangan teknologi digital mendorong perusahaan skincare untuk aktif memasarkan produk melalui e-commerce dan media sosial. Yang keempat, pentingnya budaya organisasi. Selain faktor internal dan eksternal, budaya organisasi juga sangat menentukan. Budaya organisasi adalah nilai, keyakinan, dan norma yang dianut perusahaan. Bagi perusahaan skincare, budaya yang berorientasi pada inovasi, kualitas, dan tanggung jawab sosial akan membuat perusahaan lebih tahan menghadapi dinamika pasar. Bagian 5, tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan skincare juga tidak boleh melupakan tanggung jawab sosial atau CSR. Misalnya, menggunakan kemasan ramah lingkungan, mendukung kampanye edukasi tentang kesehatan kulit, atau bekerjasama dengan komunitas lokal dalam penyediaan bahan alami. Hal ini bukan hanya memberi citra positif, tapi juga memperkuat hubungan dengan masyarakat dan pemerintah. Yang keenam, langkah antisipasi menghadapi perubahan. Untuk menghadapi perubahan lingkungan di masa depan, perusahaan skincare perlu melakukan beberapa langkah. Yang pertama,
forecasting atau ramalan, membaca tren masa depan, misalnya tren skincare berbasis teknologi AI untuk personalisasi produk. Yang kedua, inovasi berkelanjutan, selalu meneliti bahan baru dengan teknologi produksi yang lebih efisien. Yang ketiga, kolaborasi strategi, menjalin kerjasama dengan influencer, komunitas, atau bahkan perusahaan lain untuk memperluas pasar. Yang keempat, kepatuhan regulasi, memastikan semua produk memiliki standar keamanan nasional maupun internasional. Yang kelima, transformasi digital, memanfaatkan data pelanggan untuk menghadirkan layanan yang lebih personal. Sebagai kesimpulan, memahami faktor organisasi dan lingkungannya adalah kunci untuk bertahan dan berkembang. Perusahaan skincare yang mampu membaca perubahan, menyesuaikan strategi, dan menjaga hubungan baik dengan lingkungannya akan lebih siap menghadapi masa depan. Dengan begitu, perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga membangun keberlanjutan yang memberi manfaat bagi konsumen, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Terima kasih. Semoga refleksi ini memberikan inspirasi bagi kita semua. Naik perahu menuju seberang, sampai sebentar yang beli kelapa. Organisasi kuat karena berpegang, lingkungan terjaga, masa depan tercipta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.